أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jamaah sekalian yang kami hormati, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Apa itu? Medsos. Apa? Medsos, media sosial. Media sosial ini bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yang pertama, bisa mendekatkan yang jauh. Bagus nggak ini? Yang jauh jadi dekat, bagus? Tergantung orangnya siapa. Mantan. Kalau mantan jauh jadi dekat, bahaya. CLBK nanti. Cinta lama bersemi kembali. Tergantung yang jauh ini siapa. Kalau yang jauh itu saudara, kerabat, terus jadi dekat, silaturahim jadi terjalin, itu bagus. Yang jauh jadi dekat. Nah, kalau yang dekat jadi jauh gimana? Tergantung apanya. Kalau yang dekat jadi jauh ini gak bagus. Kakak beradik, kakak dengan adik, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Yang seharusnya dekat jadi jauh. Walaupun duduknya bersamaan. Berdampingan, bahkan satu kasur. Tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Satu kasur, suami istri satu dipan, yang satu pegang gadget, yang satu pegang gadget, yang satu hadap kiri, yang satu hadap kanan. Yang satu sibuk dengan dunianya sendiri, yang satu juga sama. Ini menjauhkan yang dekat. Dan ini adalah sebuah suasana dan kondisi yang tidak sehat. Ketika masing-masing sibuk dengan gadgetnya, duduk bersama, cuek dengan sampingnya, kalau dibiarkan akan semakin parah. Bahkan bisa membuat rumah tangga menjadi hancur. Apalagi seandainya masing-masing sibuk dengan selingkuhannya. Rumah tangga itu akan hancur berantakan. Dan yang lebih parah dari itu adalah ketika medsos ini menyebabkan kita menjadi jauh dari zat yang seharusnya paling dekat dengan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat kita jadi telat sholat karena sibuk chatting. Membuat kita jadi jarang baca Al-Quran karena terlalu sibuk untuk balas WA. Bahkan di malam-malam Lailatul Qadar kita pun masih sibuk nonton YouTube. Ngupload atau download atau nonton. Maka harus ada keputusan berani. Bukan hanya keputusan tapi harus dieksekusi. Bukan cuma memutuskan tapi harus kita eksekusi keputusan tersebut. Bagaimana caranya? Tinggalkan atau batasi. Apa? Tinggalkan atau batasi. Alternatif yang pertama adalah tinggalkan. Apa yang ditinggalkan Ustaz? Medsosnya. Apanya Ustaz? HP-nya. Tinggalkan Ustaz. Iya. Apakah itu kebutuhan primer? Bukan. Apa kalau Anda tidak bermedsos Arab mati? Kan enggak. Ini bukan kebutuhan primer, sehingga bisa kita tinggalkan. Kecuali seandainya itu sudah menjadi kebutuhan primer kita. Contoh misalnya ada orang
yang bisnisnya mengandalkan jualan online. Mata pencahariannya dari situ, itu lain masalah. Atau ada orang yang memang membutuhkan media-media tadi untuk berdakwah. Dan dia betul-betul dakwah di situ, bukan sekedar ikut-ikutan, betul-betul berdakwah, fokus di situ. Dan sangat dibutuhkan dan jelas siapa yang dituju. Nah, sekarang dakwah enggak. Bisnis enggak. Terus buat apa? Maka kalau memang tidak dibutuhkan dan itu bukan kebutuhan primer kita, tinggalkan. Toh alhamdulillah dahulu orang tua kita tanpa medsos pun bisa hidup. Mbah kita dahulu tanpa medsos anaknya melakeh. Sekarang loro, telu, siji. Anak mbah kita dulu 7, 8, 9. Lebih damai kan hidupnya. Atau solusi yang kedua, batasi. Kalau tidak bisa meninggalkan, maka batasi. Batasi apanya Ustadz? Satu, jenis medsosnya. Yang kedua, pertemanannya. Yang ketiga, waktu penggunaannya. Apa yang pertama? Jenis medsosnya. Yang kedua, pertemanannya. Yang ketiga, waktunya. Yang pertama, jenis medsosnya. Medsos sekarang banyak sekali. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, Pad, Line, banyak sekali. Apa harus semuanya kita miliki? Emang kita siapa sih selebriti? Batasi, kalau memang butuh 1 cukup, 2 cukup, sudah. Nggak usah banyak-banyak. Semakin banyak jenis medsos yang ada di gadget kita, maka akan semakin banyak waktu kita yang tersita. Dalam sekali duduk itu bisa buka ini, buka ini, buka ini, buka ini. Cukup, kalau memang butuh 1, 2, cukup. Ini jenisnya. Yang kedua apanya? Pertemanannya. Contoh grup WA. Gak mesti semua grup itu diikuti. Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup TK, grup PAUD, grup arisan RT, grup arisan iki, grup arisan iki, grup arisan masak. Gak semuanya harus kita ikuti. Apalagi kalau kita tahu grup-grup ini berpotensi untuk mendekatkan kita dengan maksiat. Campur baur laki-laki dengan perempuan. Tadi itu ketemu mantan gitu kan. Kalau kita sudah tahu seperti itu, sudah left. Gak apa-apa kok, gak dosa kok left grup. Yang penting caranya yang baik. Assalamualaikum, mohon maaf. Kami ingin undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Left. Ada hal-hal yang tidak terlalu kita butuhkan di grup itu. Pertemanan batasi. Bahkan kalau kita sudah merasa terganggu dan teman kita ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya maksiat. Teman lama ya pernah ada hubungan, dia menghubungi kita dan kita merasa wah ini bahaya ini. Bisa-bisa saya rusak rumah tangga saya. Blok. Enggak apa-apa blok. Berapa kali saya ngeblok orang? Iya, ganggu. Iya. Ketika orang ini ganggu, blok. Gak ada salahnya. Itu kan seperti orang bertamu. Ada orang tok-tok ngetok rumah kita. Kita itu punya privasi. Kita itu punya hak untuk tidak menerima tamu tersebut. Kalau kita merasa tamu ini bakal membahayakan, mengganggu kita, tidak ada masalah. Ini membatasi apa tadi? Pertemanan. Yang terakhir membatasi waktu. Jangan sampai waktu kita 24 jam terus buat medsosan. Sampai power bank itu ada 3. Sampai ini hebat ya, online terus. Jam 2 malam online. Masya Allah, lagi tahajud apa lagi ngapain? Batasi.
Banyak pekerjaan yang terbengkalai ketika kita terlalu sibuk dengan medsos. Suami datang, masakan belum siap, rumah masih berantakan, bocah hurung adus. Ya. Banyak yang terbengkalai dengan medsos ini. Batasi waktunya. Kalau perlu saya waktu bermedsos jam sekian sampai sekian. Setelah itu matikan. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Bahkan dahulu orang tua kita nggak punya HP pun Masya Allah tetap bisa jalan. Kalau ada berita yang mendesak cukup kirim pakai telegram. Per huruf kan bayarnya. Bisa mereka hidup. Cuman itu memang butuh keberanian. Butuh keputusan berani. Tinggalkan atau batasi. Dan jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta taufik kepada Allah agar dibantu untuk mengurangi hal-hal yang negatif seperti ini. Bukan berarti medsos itu tidak ada positifnya, ada. Kalau bisa menggunakan dengan baik, kalau tidak, maka dia tetap pisau bermata dua. Bisa mendatangkan manfaat atau sebaliknya bisa membahayakan buat kita. Mari kita awali hidup kita dengan mulai mengurangi interaksi kita dengan medsos. Mudah-mudahan hidup kita akan normal kembali dan kita akan merasa lebih tenang, lebih nyaman di dalam menjalani hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم